Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, stunting adalah masalah kita bersama karena anak-anak masa pertumbuhan dalam masa emasnya harus dipenuhi baik itu gizi dan hal lainnya yang menunjang pertumbuhan. Salah satu untuk menunjang pertumbuhan yaitu zat gizi yang dinamakan protein. Untuk itu, berbicara mengenai protein dan ketercukupannya telah hadir di studio podcast kami, Karinda Apriani dengan inovasinya snack bar ikan lele untuk mencegah stunting. Langsung saja kita sapa adik kita Karinda Apriani. Selamat datang Karinda di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Gubernur Sumatera Selatan sudah membuat acara podcast ini, dan juga terima kasih ke Litbang yang telah mengundang saya di acara ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih kuliah artinya sekarang? Iya, sekarang masih praktek. Masih praktek. Baik, menarik sekali inovasinya yaitu snack bar ikan lele untuk mencegah stunting. Ya. Apa sih latar belakangnya dan mengapa mengambil snack bar? Ya. Silakan. Jadi dilihat dari angka stunting di Indonesia itu melebihi ambang batas di WHO. Jadi kalau di WHO itu ambang batasnya 20%, sedangkan di Indonesia itu 27,67%. Nah, dari situ saya ingin nih berinovasi untuk gimana sih biar bisa mencegah stunting, itu salah satunya dengan berinovasi membuat suatu produk cemilan, karena semua orang sekarang banyak yang suka nyemil kan. Nah, dengan itu saya membuat snack bar yang nilai gizinya lebih tinggi. Kenapa harus ikan lele? Kenapa tidak ikan gabus ya? Karena di Palembang kan juga banyak ikan gabus dan orang Palembang sendiri sudah biasa atau sudah sering makan snack dengan ikan gabus. Iya. Kenapa ikan lele? Karena ikan lele ini harganya lebih murah dan juga mudah didapat, dan banyak juga ikan lele di Indonesia, bahkan di Sumatera Selatan gitu. Dan juga ikan lele ini tinggi protein dan juga tinggi vitamin A, yang dimana kalau tinggi vitamin A itu bisa untuk mencerdaskan otak dan berhubungan dengan stunting tadi. Berhubungan dengan stunting tadi. Berbicara mengenai stunting ya, artinya ada hubungannya antara asupan protein yang tinggi dengan stunting gitu ya. Sudah diuji cobakan nih ke anak-anak misalnya, karena kan lebih ke arah stunting, atau ke ibu-ibu yang lagi hamil, atau malah ke teman-temannya? Iya. Kalau untuk uji coba itu sudah kemarin hari Jumat untuk ke teman-teman dulu, karena emang baru banget nih produknya gitu. Kalau untuk ke ibu hamil dan anak-anak itu belum ya. Nah, ikan lele itu kan identik dengan rasa amis gitu ya. Bagaimana, atau ada penambahan zat tertentu ataupun varian tertentu ataupun rasa tertentu untuk mengurangi rasa amisnya? Iya. Kalau untuk mengurangi rasa amis itu kami menggunakan ada tekniknya gitu. Nah, terus dan juga ikan lele ini kami jadikan tepung. Iya. Jadi dia mengurangi rasa amis. Iya. Ada campuran lainnya nggak sih selain ikan lele aja gitu? Kalau untuk snack bar ini ada bahan-bahan lain selain tepung ikan lele, ada tepung daun kelor, terus tepung kacang merah, terus apel malang, dan lain-lainnya ada juga. Tentunya tidak lupa dengan telur dan margarin mungkin ya untuk betul. Menyatukan adonan tadi gitu ya. Ketika memilih daun kelor nih, apa sih yang terinspirasi dengan daun kelor? Padahal kan banyak daun-daun lainnya gitu loh. Kalau daun kelor itu sekarang kan banyak yang tidak suka dengan daun kelor, padahal nilai gizinya itu tinggi. Nah, dengan itu
bisa nih daun kelor dimasukkan dalam produk dijadiin tepung karena semisal langsung dimakan itu konsumen tidak terlalu suka gitu sih. Akhirnya dicampurkan ke dalam adonan Iya. si tepung snack bar tadi. Kenapa harus snack bar? Kenapa tidak ada yang lain? Maksudnya misalnya kue apa gitu ya atau varian apa? Kenapa harus dalam bentuk batangan? Karena juga snack bar ini banyak digemari oleh orang-orang dan juga ini juga dalam bentuk inovasi yang baru gitu. Oh begitu, baik. Nah ketika berbicara mengenai snack bar juga berbicara mengenai pencegahan stunting gitu ya. Apa sih yang terlintas ketika membuat ini gitu ya atau ketika sama-sama gitu dengan ini kan dengan teman-teman tentunya kan di dalam atau sendirian membuatnya? Untuk pembuatan itu sendiri namun didampingi oleh dosen. Didampingi oleh Iya. dosen. Dengan pencampuran apel ini apa sih yang menginspirasi gitu ya? Kenapa harus apel? Kenapa tidak buah lainnya yang misalnya stroberi ataupun jeruk yang lebih manis gitu? Dan kenapa saya memilih bahan-bahan yang kayak seperti tepung ikan, apel karena saya tuh ingin memanfaatkan pangan lokal gitu. Itu. Dan apelnya dalam bentuk tepung juga atau bagaimana? Kalau apel itu dalam bentuk keripik, tapi dihancurkan biar bisa disatukan di snack bar itu dan sehingga ketika makan itu bisa crispy gitu. Crunchy. Iya, crunchy. Oh, jadi sahabat inovasi tentunya si snack bar ini disukai kaula muda, artinya menjangkau kaula muda, tetapi efeknya itu bisa mencukupi kebutuhan protein, juga bagus untuk anak-anak untuk mencegah stunting gitu ya. Nah sudah diuji organoleptik tentunya kan kepada responden gitu ya. Apa sih yang komentarnya atau adakah masukannya ketika mencoba si snack bar ini dan apakah ada varian misalnya nih bukan varian sih kalau saya bilang ramuan 1, ramuan 2, ramuan 3 sehingga orang bisa membedakan nih mana yang lebih enak gitu. Kalau untuk uji organoleptik sendiri kan sudah dilakukan terhadap 30 panelis. Nah, untuk komentarnya itu alhamdulillah banyak yang suka karena kemarin itu dikasih skor 1 sampai 5 ternyata banyak antara 4 sampai 5. Dan untuk formula yang disukai itu formula ketiga. Formula ketiga dengan apa? Dengan campurannya yang bagaimana? Untuk formula 3 itu campuran jumlah gramnya yang berbeda gitu. Banyak apa? Banyak ikan lilinya atau banyak daun kelornya? Tepung kacang merah. Banyak tepung kacang merah. Kenapa terinspirasi kacang merah? Kenapa nggak kacang hijau gitu ya? Karena kalau kacang merah itu lebih pas rasanya ketika pembuatan snack bar. Dan juga Sobat Inovasi tentunya orang Palembang sudah familiar dengan kacang merah karena orang Palembang pasti suka dengan es kacang merah gitu ya. Jadi adik kita ini pangan lokal dan juga menyamakan atau memasyarakatkan cita rasa dari orang-orang di Palembang gitu ya. Baik. Dalam pembuatannya adakah kendala-kendala yang berarti? Kalau kendala itu dari pengukuran setiap pembuatan formula karena kan harus dihitung per gram itu cocoknya berapa biar rasanya itu pas dan juga nilai gizinya itu pas gitu. Ada trial dan error tentunya gitu ya dalam hal pembuatannya. Iya. Ketika mendapatkan error nih ya, apa sih yang dirasakan? Ketika lagi gitu kayak berusaha untuk gimana ya solusinya gitu langsung gitu. Tidak harus putus asa, artinya dengan mendapatkan error kita berusaha lebih baik mendapatkan ramuan yang lebih baik supaya si snack bar ini cocok gitu dan bisa menjangkau di semua kalangan begitu. Nah, kesan-kesannya dalam pelaksanaan inovasi ini artinya dalam proses pembuatannya sampai hasilnya. Kesan-pesan ini banyak dapat pelajaran yang sebenarnya belum didapatkan di perkuliahan. Jadi
Itu sih, dan juga ternyata ini baru pengalaman pertama, ternyata sulit juga untuk membuatnya gitu. Sulit ya. Iya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini apakah mau dikomersialkan, kemudian tentunya harus banyak prosesnya gitu. Iya. Harapannya semoga snack bar ini bisa dikonsumsi banyak orang, karena untuk snack bar ini sendiri tidak hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga ibu hamil, remaja sebagai pencegahan stunting. Nah, jadi juga snack bar ini dapat disebarluaskan seperti di puskesmas dan posyandu seperti itu. Tentunya harus ada proses lebih lanjut ya, pemeriksaan labnya, ketercukupan nilai gizinya, kemudian mengurus izin edarnya IMD maupun MUI gitu ya, supaya aman dalam hal untuk konsumsi pangan gitu. Terakhir nih, pesan-pesannya kepada Sobat Inovasi, juga mungkin kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Silakan. Untuk Sobat Inovasi, terus berkarya, terus berinovasi, dan semangat menjalankan kehidupan. Baik, terima kasih atas kehadiran adik kita Karinda Apriani dengan inovasinya snack bar ikan lele untuk mencegah stunting. Harapan kedepannya anak-anak muda tetap berinovasi, terutama mengkonsumsi atau berkontribusi terhadap pangan lokal seperti ikan lele, sehingga bisa meningkatkan nilai jual dan juga ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.